Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pembelajaran Fisika. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan materi fisika tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Tapi sebelumnya, peserta didik jangan lupa mengklik tombol subscribe and klik tombol like and lonceng agar peserta didik Anda lah yang pertama kali nanti menerima notifikasi pembelajaran-pembelajaran fisika berikutnya. Semoga Ananda sekalian tetap diberikan kesehatan, didekatkan dengan impian-impian dan cita-citanya. Semoga dipermudah segala urusannya. Oke, kita lanjut materi tentang gerak lurus beraturan. Yang pertama perlu kita pahami adalah pengertian gerak. Apa sih itu gerak? Ya, kita lihat di sini. Sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain kalau posisi atau tempatnya berubah terhadap waktu. Sebuah benda dikatakan diam terhadap benda lain kalau posisi atau tempatnya tidak berubah terhadap waktu. Nah, di sini coba contohkan. Misalkan orang yang sedang duduk di dalam bus yang sedang bergerak, ya, jadi busnya bergerak. Orang itu dapat dikatakan diam terhadap bus karena dia berada di tempat duduk, ya. Karena posisinya di dalam bus. Tidak berubah selama dia tetap di tempat duduk. Ya, jadi orang tersebut tetap di tempat duduk posisi dia awal duduk. Jadi dia diam terhadap bus, ya. Nah, tetapi terhadap semua benda yang berada di luar bus, maka orang tersebut dinyatakan dalam keadaan bergerak. Ya, karena posisi orang tersebut dengan posisi semua benda yang berada di luar bus selalu berubah terhadap waktu. Nah, di sini kita lihat dari mana kita memandangnya, ya. Apakah terhadap bus atau terhadap benda di luar sekitar bus tersebut, ya. Nah, maka kalau kita lihat orang tersebut bergerak kalau kita lihat dari luar, ya. Benda yang bergerak selalu memiliki lintasan. Jadi sehingga lintasan dapat diartikan sebagai titik yang dilalui oleh benda yang bergerak. Nah, itu yang dimaksud dengan lintasan, ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada 3 jenis gerak. Yang pertama, gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak benda yang di lintasannya berupa garis lurus, ya, berupa garis lurus. Nah, kemudian yang kedua, gerak lengkung atau gerak melengkung. Adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis melengkung. Ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Gerak melingkar, ya, adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lingkaran. Jadi tergantung dari bentuk garis gerak tersebut. Jika garisnya lurus, maka gerak lurus. Jika geraknya melengkung, maka gerak melengkung. Jika garis lintasannya lingkaran, maka dikatakan gerak melingkar. Ya. Nah, gerak lurus dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, gerak lurus beraturan, disingkat dengan istilah GLB. Ya, kemudian yang kedua, gerak lurus berubah beraturan, disingkat dengan GLBB. Nah, GLBB ini ada 2 jenis, yaitu GLBB yang dipercepat dan ada GLBB yang diperlambat. Nah, jadi artinya ini makin cepat dia nanti pergerakannya, ya, tetapi beraturan percepatannya. Kemudian berikutnya di sini GLBB diperlambat, artinya GLBB yang diperlambat tapi ada aturan yang tetap di situ, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang gerak lurus, maka Ananda yang harus pahami besaran-besaran apa saja, ya. Di sini di antaranya yaitu jarak yang satuannya, ya, meter. Di sini disimbolkan S, satuannya meter. Kemudian perpindahan, ya, atau delta S. Ini delta S, satuannya meter juga. Kemudian kecepatan disimbolkan V, satuannya meter per sekon. Kemudian perpindahan V, satuannya meter per sekon juga. Nah, ada 4 besaran di sini yang wajib kita
ketahui bersama apa dia simbolnya dan apa dia satuannya. Nah, berikut kita bedakan antara jarak dengan perpindahan ya. Di sini sama-sama satuannya meter. Tetapi kita lihat dulu pengertian jarak itu apa dan pengertian perpindahan itu apa. Nah, kita lihat di sini, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Nah, kita lihat kalau nanti dia perpindahannya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, itu nanti akan mengalami pengurangan. Ya, mengalami pengurangan. Karena yang diukur adalah perubahan posisi dari awal sampai akhir. Tarik garis lurusnya, itu maksudnya ya. Sementara jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Selama gerak itu tetap dihitung. Nah, itu dia kita harus bedakan antara jarak dengan perpindahan. Nah, di sini dijelaskan kembali, jarak merupakan besaran skalaar. Nah, besaran skalaar itu apa? Besaran yang hanya memiliki nilai saja. Ya, tidak memiliki arah. Nah, itu jarak. Ya. Nah, sementara perpindahan merupakan besaran vektor. Nah, ini harus kita bedakan antara jarak dengan perpindahan, ya. Nah, besaran vektor itu apa? Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Maka perpindahan ini ada arahnya. Ya, apakah dia bergerak ke kanan, apakah dia bergerak ke kiri, itu ada arahnya. Ya, untuk perpindahan. Nah, kemudian jika benda yang bergerak lurus itu selalu mempunyai arah yang sama, maka antara jarak dan perpindahan hanya dibedakan oleh arahnya, sedangkan nilai-nilainya sama. Ya, nah ini apabila arahnya yang sama. Sebagai contoh kita perhatikan di sini ya. Sebuah benda bergerak dari titik A menuju titik B menurut garis lurus sejauh 10 meter. Seperti gambar berikut, kita perhatikan ada gambar di sini. Ya, dari titik A ke titik B. Ya, di sini ada sebuah kereta yang kita gerakkan ke kanan ya. Nah, di sini ada sebuah kereta untuk bergerak, dipraktekkan. Nah, di sini jarak itu sama dengan panjang AB. Jadi, yang dikatakan jarak dari titik A ke titik B. Ya, ini namanya jarak. Ya, panjangnya 10 meter. Nah, perpindahan sama. Ya, perpindahannya sama. Sama dengan panjang AB karena kereta ini bergerak ke titik B ya, dari A ke titik B itu dia mengarahnya ke kanan. Jadi bernilai positif. Nah, di sini dijelaskan panjang AB beserta arahnya ditandakan dengan tanda positif yang artinya dia bergerak ke kanan ya. Nah, tanda positif menyatakan arah perpindahan ke kanan. Dari contoh di atas ternyata jarak dan perpindahan mempunyai nilai yang sama ya, karena di sini dengan kejadian seperti ini dia searah, tidak ada pergerakan yang berlawanan arah. Nah, nanti kita lihat dengan contoh yang kedua ya. Jika benda bergerak lurus itu arahnya tidak sama. Nah, ini yang tidak sama. Maka antara jarak dan perpindahan dibedakan dengan nilai dan arahnya. Nah, kita perhatikan di sini untuk yang kedua. Ya. Nah, di sini kita amati. Sebuah mobil pada mulanya bergerak ke kanan sejauh 10 meter. Mobil kemudian bergerak ke kiri sejauh 4 meter. Nah, di sini ada bergerak ke kanan dan ada yang bergerak ke kiri. Ya, kita lihat nanti penjumlahan dan pengurangannya ya. Seperti gambar berikut. Ini dia kereta ini bergerak nih. Ya, ke kanan kemudian kembali lagi ke kiri. Ya. Nah, di sini kalau dia jarak, semua dihitung. Pergerakannya 10 meter ke kanan dan kemudian ke kiri lagi 4 meter. Ini dijumlahkan. 10 meter tambah 4 meter. Ya, dia tidak ada berpengaruh dengan arah ke kanan dan arah ke kiri. Itulah jarak. Maka di sini hitungannya jarak adalah 10 meter tambah 4 meter sama dengan 14 meter. Nah, sedangkan perpindahan dia berpengaruh. Karena dia bergerak ke kanan 10 meter, nilainya positif 10 meter, dan bergerak ke kiri, itu nilainya negatif 4 meter. Maka dikurangkan. Ya, jadi di sini sama dengan 6 meter atau positif 6 meter. Atau 6 meter arahnya ke kanan. Nah, kita lihat di sini. Yang 6 meter itu yang mana gitu ya. Dari titik awal nih. Dari titik awal dia bergerak sampai titik akhir ini.
Ya, yang ini tidak dipermasalahkan, yang penting posisinya dari awal dan akhir tarik garis lurus, itulah yang namanya perpindahan. Tapi kalau lintasan ini sepanjang dia masih bergerak terus, itu dikatakan adalah jarak. Nah, itu bisa kita lebih pahami ya. Nah, di sini ada lagi. Untuk contoh yang ketiga. Sebuah mobil pada mulanya bergerak ke kanan sejauh 10 meter. Mobil kemudian bergerak ke kiri sejauh 15 cm. Nah, di sini kita lihat, amati. Jadi ini mobil bergerak 10 meter ke kanan, kemudian bergerak lagi 15 meter ya ke kiri. Jadi tinggal jumlahkan 10 meter tambah 15 meter, maka jarak itu adalah 25 meter. Sedangkan perpindahan kita lihat di sini ke kanan 10 meter positif ya, kemudian 15 meter ke kiri itu negatif. Maka di sini nilainya negatif 5 meter. Nah, dari posisi awal di sini dengan posisi akhir, inilah yang dikatakan perpindahan tadi. Berapa perpindahannya? Perpindahannya 5 meter atau minus 5. Minus 5 itu menandakan arahnya ke kiri dari posisi awal gitu. Ya. Nah, itu perbedaannya antara jarak dengan perpindahan. Ya, semoga bisa dipahami bagi Anda sekalian. Nah, berikutnya kita lanjut dengan kecepatan dan kelajuan. Di sini dibedakan, apa itu kecepatan? Kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh benda selama waktu tertentu. Ini dirumuskan ya, bisa diamati bahwasanya kecepatan adalah perpindahan dibagi perubahan waktu. Di sini ada keterangan, bisa diamati ya lebih jelasnya. Nah, kemudian kita lihat kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda selama waktu tertentu. Ya, ini rumusnya. Kita lihat kelajuan adalah jarak yang ditempuh waktu yang dibagi dengan waktu yang ditempuh. Nah, rumusnya V sama dengan S per T. Kalau dia kecepatan tadi, V sama dengan delta S per delta T. Ya, atau SB kurang SA per TB kurang TA. Di sini ada keterangannya. Ya, delta S itu adalah perubahan jarak dan delta T adalah perubahan waktu. Nah, kita amati kemudian di sini ada kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, sedangkan kelajuan adalah besaran skalar, ya. Karena dia hanya memiliki nilai saja. Sebenarnya dari mana? Kita lihat di sini, kelajuan itu jarak. Jarak itu besaran skalar. Ya, kalau di sini kecepatan, ya, kecepatan ini perpindahan. Perpindahan itu adalah besaran vektor, ya. Nah, kita lihat contoh satu. Ya. Sebuah bus bergerak dari kota A ke kota B menempuh jarak 90 km dalam waktu 30 menit. Hitunglah besar kelajuan bus tersebut. Nah, ini tinggal kita masukkan rumusnya ya. Diketahui 90 km dirubah ke meter 90.000, 30 menit dirubah ke sekon 1800. Ya, sekon kemudian V. Rumusnya V sama dengan S per T. P sama dengan 90.000 dibagi 1800. Hasilnya 50 meter per sekon. Nah, ini tinggal bagikan saja. Hasilnya 50 meter per sekon. Maka besar kelajuan bus tersebut adalah 50 meter per sekon. Nah, baik. Selanjutnya kita perhatikan. Di sini adalah gerak lurus beraturan GLB. Ya, GLB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan mempunyai kecepatan tetap. Ya. Nah, untuk penjelasan ini, kita lihat dulu gambar di sini grafik. Nah, di sini menyatakan 5, kecepatannya 5 meter per sekon. Di sini waktu, maka kecepatannya tetap di waktu apapun. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan seterusnya ini kecepatannya tetap. Nah, itu yang dikatakan dia gerak lurus beraturan pada grafik ini. Ya. Nah, kemudian bisa kita lihat ya, ada T0, T1, T2, ya, T3 sekon, kita bisa menentukan kecepatannya berapa. Nah, di sini ada gambar menentukan jarak dengan menghitung luas. Bisa kita lihat hitung jarak ini bagaimana? Tinggal kalikan saja, ya. Kecepatannya 5, waktunya ada 3, berarti 3 kali 5 ini berarti luasnya 15 meter kuadrat kalau dari hitungan luas. Maka jarak bisa juga dengan rumus V dikali T. Nah, jadi V-nya berapa, T-nya berapa? Ini 5 kali 3 berarti luas itu adalah 15 meter kuadrat. Ya. Nah, contoh kedua seperti ini juga bisa diamati, tinggal masukkan rumusnya, hasilnya di sini nampak jelas ya, tinggal diperhatikan saja. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.